Di jantung Nusantara, terbentang sebuah pulau yang kaya akan cerita, budaya, dan alam. Inilah Pulau Jawa. Dari Sunda di barat hingga Madura di timur, Jawa dihuni oleh beragam suku dengan warisan budaya yang hidup dan lestari. Tanahnya yang subur melahirkan hasil bumi yang melimpah padi, kopi, teh, hingga rempah yang melegenda. Hutannya adalah rumah bagi flora dan fauna unik, seperti burung elang Jawa dan macan tutul yang hanya ada di sini. Dari laut utara hingga selatan, kekayaan ikan dan hasil laut menjadi denyut ekonomi dan kehidupan masyarakat pesisir. Inilah Pulau Jawa, di mana budaya tumbuh dari alam dan alam dijaga oleh budaya. Diseminasi Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan wilayah Jawa tahun 2025 dilaksanakan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Diseminasi uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan merupakan wadah penyebar luasan informasi hasil-hasil uji terap yang telah dilakukan oleh Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pada diseminasi kali ini, peserta mendapatkan beragam materi yang mencakup pemaparan hasil uji terap tahun sebelumnya, materi dari narasumber ahli di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, serta kunjungan lapang ke instalasi karantina. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis dan implementatif terhadap teknik dan metode karantina. Dalam rangka diseminasi per area dan Bapak Kepala Balai, sejatinya diseminasi ini juga kita harapkan teman-teman di seluruh UPT ini mendapatkan pengetahuan yang sama dengan apa yang kita lakukan dan anggapan kita adalah standar, sehingga nanti pada saat implementasinya di lapangan itu tidak kaget-kaget, tiba-tiba sudah jadi perkap. Bagaimana ini caranya? Dan nanti mungkin pengembangannya karena sudah dikenalkan melalui diseminasi, paling tidak menyerap informasi dan pengetahuannya lebih tinggi. Sehingga diseminasi kali ini, izin Pak Adit dan Bapak Ibu semua, itu akan kita kombinasi dengan simulasi dan kunjungan ke instalasi yang memang kita anggap bisa menjadi rujukan praktek uji terap, sehingga memang tidak sekedar seminar. Jadi di sini ada pemberian materi dan diskusi hari ini. Nanti malam ada simulasi, nanti malam ada simulasi salah satu uji terap kita. Kemudian ada kunjungan ke instalasi perusahaan, yaitu di PT Sumber Samudra Indonesia dan PT Jaya Fintech Indonesia. Diseminasi uji terap dan uji terap teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan wilayah Jawa tahun 2025 dibuka dengan resmi. Sekarang saya ingin bertanya kepada Prof. Budi. Jadi tadi kita melihat kecanggihan peralatan ya Prof. Budi. Jadi bagaimana sih pengaruh kecanggihan alat terhadap
kecepatan dan ketepatan hasil uji penyakit. Terima kasih. Dengan qPCR ada dua keuntungan besar. Yang pertama, yang selama ini kita hanya menggunakan kualitatif, itu positif atau negatif. Dengan kuantitatif real-time PCR, yang pertama kita bisa memperkirakan tentang tingkat infeksinya. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan Q, bisa dalam waktu kurang dari 24 jam kita sudah bisa mendapatkan hasil. Dengan demikian rekomendasi dan tindakan bisa lebih cepat. Saya kira itu, dan apalagi tugas karantina adalah perlindungan dan pencegahan. Saya kira alat-alat yang akurat dan terkini itu sangat penting. Terima kasih. Selamat sore, Bu. Sore. Gimana, Bu, kesan-kesan setelah mengikuti kegiatan ini, apalagi dari narasumbernya? Kegiatan ini sangat positif sekali, Mbak, karena ini sebagai ajang untuk sharing knowledge ya dari petugas-petugas karantina yang akan menjadi lebih banyak memahami terutama tadi tentang sarang burung walet, keamanan pangan, terus kemudian juga penyakit-penyakit yang lagi in ya, yang lagi tren di tumbuhan dan karantina hewan, karantina ikan gitu. Kemudian untuk kedepannya mungkin tidak hanya diseminasi 1 tahun sekali, bisa dilakukan 2 atau 3 tahun dalam sekalinya. Itu aja. Oke, terima kasih. Kalau Bu Riri gimana masukannya dan kesan-kesannya kegiatan ini? Ya, kalau kesannya mungkin ini saya pertama kali ya Bu menghadiri seminasi untuk terap teknik metode. Itu bagi saya sangat bagus ya. Karena di sini juga kalau saya pribadi karena dari ikan ya, dari ikan saya bisa mengetahui bahwa dari tumbuhan seperti apa, seperti apa. Jadi menambah informasi dan pengetahuan dari petugas walaupun memang kita dari ikan. Terus yang berikutnya yang tadi disampaikan bahwa karantina itu adalah garda terdepan, makanya digunakan adalah alat-alat yang canggih yang dibutuhkan. Ya, kalau itu menurut saya sangat setuju, dan itu harusnya dari pusat sudah ditentukan bahwa alat yang digunakan adalah jenis qPCR dan semua UPT harus melaksanakan dan dilakukan. Itu yang saya dukung dan itu menjadi kunci utama dari karantina. Mungkin itu menjadi garansi yang kuat. Terima kasih. Oke, terima kasih kesan-kesannya Bu Platina. Sama-sama ya. Sampai ketemu lagi di diseminasi selanjutnya. Dah. Sobat Uji Terap, saya Hanif dari Balai Uji Terap Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Pada siang hari ini saya berada di PT Sumber Samudra Indonesia yang terletak di Semarang. Saya bersama dengan komisaris dari PT Sumber Samudra Indonesia. Pada siang hari ini saya akan mewawancarai beliau dengan Mr. Sang. Pertanyaan pertama, instalasi karantina ikan ini sudah berapa lama? Jadi kami mulai dari bulan Februari tahun 2005. Untuk komoditas ekspor dari PT ini kemana saja dan komoditasnya apa saja? Jadi kita udah ekspor di beberapa negara kayak Cina, di Eropa juga. 主要是亚洲，然后现在去 sama di Asia yang 澳大利亚，然后美 sama 国、 Australia, New Zealand 的， Amerika sama New Zealand. 然后现在正在就是申请出口去欧洲的这些 Jadi sekarang kami juga lagi mengajukan dokumen untuk ekspor ke Eropa. 然后大部分我们这些国家都有固定的客户群体。 Karena kami di beberapa negara tersebut kami memiliki buyer-buyer yang pasti tiap bulannya. Oke, untuk selanjutnya, untuk kapasitas instalasi karantina ikan ini berapa ton atau berapa kapasitas? Jadi untuk kapasitas penyimpanan di cold storage kami, gedung yang baru sama gedung yang lama itu sampai saat ini sekitar 2.500 ton dengan untuk suhu yang distandarkan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari saya. Komoditas unggulan dari PT ini apa? Jadi saat ini yang paling unggulan di tempat kami adalah lencam dan baramundi, dan kami pun juga memproses udang fanami, dan juga jenis-jenis ikan yang lainnya. Untuk bahan baku kita beli yang bagus, terus melalui proses dari PT Sumber Samudra Indonesia ini kita jadikan untuk kualitas yang lebih bagus lagi dan untuk menghasilkan harga jual yang lebih tinggi untuk mendukung perekonomian di Indonesia. Untuk aktivitas kami di sini juga meningkatkan perekonomian di Indonesia, juga perekonomian di lokal. Oke. Terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih Pak. Sobat Ki, dimanapun Anda berada, sore ini kita mendapatkan kesempatan nih untuk mewawancarai Direktur Administrasi PT Java Agritech, yakni dengan Bapak Henry. Bapak Henry, boleh ya kita nanya-nanya sedikit ya. Perusahaan Java Agritech ini bisa diceritakan Pak, berdiri sejak tahun berapa dan ditetapkan sebagai instalasi karantina pada tahun berapa? Baik, terima kasih. Saya Henry dari PT Java Agritech. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1994 dan kita memulai dari bisnis pertama kali adalah wasabi, kemudian berkembang sampai sekarang itu ada bisnis rempah-rempah, kari, dan juga sayuran dan buah-buahan yang lain.
Oke, sekarang kita boleh nanya-nanya nih Pak, wasabinya ada di mana Pak? Sama sayur-sayurannya ditanam di mana atau farmnya di daerah mana? Wasabi kita tanam di daerah Wonosobo, sekitaran Dieng. Kemudian kalau sayur-sayuran yang lain ada di daerah Kendal dan juga di Purworejo. Ya. Kalau untuk komoditinya diekspor berarti ya Pak ya? Iya, hampir. Diekspor ke negara mana Pak? Ke Jepang. Wah, ternyata wasabi yang terkenal, yang kita tahu itu dari Jepang, ternyata ada di Indonesia. Jadi itu dari Java Agritech Sobat Ki. Baik, terima kasih Bapak Henry atas waktunya dan semoga bermanfaat untuk Sobat Ki dimanapun berada. Dadah. Di sini mungkin karena kebijakan tentunya itu yang model yang kita bisa sampaikan ke utamanya untuk booth ini kan. Nah, mengakhiri dari semua ini tadi mulai dari Ibu Dia apa nanya deh? Oh nanya Pak. Dokter juga ada paham itu. Di sini saya membacakan pantun juga ya boleh. Saya selalu ditantang untuk baca pantun ini. Meskipun saya tiba-tiba juga membuatnya. Sebelum itu ya mungkin ya. Di sini membaca pantun begini. Sudah selesai acara hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu bermanfaat bagi ini. Menutup acara dengan syukur kehadiratnya. Dengan demikian, mengucapkan alhamdulillah, kita tutup kegiatan destinasi di uji terang teknik metode untuk regional Jawa dengan resmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila kita buat